Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini waktunya pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kita akan belajar bab iman kepada hari akhir. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita buka bersama dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Ya anak-anak, kita mulai dari pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa alam semesta ini akan mengalami kehancuran, bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir, karena hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar saja, untuk mencari bekal kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi selamanya. Muhammadur Rasulullah. Untuk meningkatkan keyakinan kita dengan adanya hari akhir, kita butuh petunjuk untuk bukti. Petunjuk untuk bukti yang mendatangkan keyakinan dan menghilangkan keraguan itu disebut dalil. Dalil adanya hari akhir ada dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran dan ilmu pengetahuan manusia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalil nakli atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis akan adanya hari akhir, di antaranya terdapat dalam Surat Al-Hajj ayat 7, Surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5, serta Surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran dan ilmu pengetahuan akan adanya hari akhir, di antaranya menurut ahli astronomi bahwa alam semesta ini akan hancur disebabkan adanya tabrakan antar planet yang tidak lagi melintas sesuai orbitnya. Menurut ahli geologi bahwa alam semesta ini akan mengalami kehancuran disebabkan adanya ledakan bumi yang memuntahkan gas panas. Hal ini sesuai dengan dalil dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil dan kiamat kubra adalah kiamat besar. Tanda-tanda kiamat sughra yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, terjadinya musibah seperti kebakaran, kecelakaan, dan tanah longsor, merupakan tanda bahwa segala yang ada dalam dunia ini akan hancur sedikit demi sedikit. Tanda-tanda kiamat kubra yaitu antara lain munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, dan matahari terbit dari arah barat. Hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir diantaranya adalah alam barzakh, adalah tempat pemberhentian sementara bagi arwah manusia yang telah meninggal dunia untuk menunggu hari kebangkitan, hingga pada saat ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang kedua yaitu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Pada hari itu disebut Yaumul Ba'ts, yakni hari kebangkitan. Setelah manusia dibangkitkan, ia akan digiring ke padang mahsyar. Hari itu disebut Yaumul Hasr, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, atau hari penyesalan. Karena pada saat itu banyak manusia yang menyesali perbuatannya ketika hidup di dunia. Kemudian di padang mahsyar itu manusia akan menerima catatan amal perbuatannya untuk dihitung dan ditimbang, sehingga hari itu disebut hari perhitungan amal atau Yaumul Hisab, dan juga Yaumul Mizan, yakni hari ditimbangnya amal-amal perbuatan manusia. Kemudian manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk menuju surga atau terjatuh ke jurang neraka. Hari itu manusia akan menerima balasan berupa neraka bagi yang banyak amal buruknya dan surga bagi yang banyak amal baiknya. Hari itu disebut Yaumul Jaza, yakni hari pembalasan. Anak-anak, kalian sudah menyaksikan bagaimana gambaran hari kiamat. Untuk itu, kita hendaknya memiliki sikap atau perilaku sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Di antara perilaku tersebut adalah mawas diri, selalu introspeksi diri, menjadi pribadi yang bermanfaat. Mari kita manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya dan selalu berbahagia. Gantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan seorang yang beriman kepada hari akhir akan mampu menundukkan hawa nafsu dan juga menjaga kelestarian alam lingkungan. Dengan beriman kepada hari akhir, maka kita akan memperoleh banyak hikmah. Di antaranya adalah hidup akan tenang dan damai, peduli lingkungan, memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta puncak tertinggi dari keimanan kita kepada hari akhir adalah kita akan memperoleh balasan berupa surga. Semoga kita semua termasuk ahlul jannah. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi materi iman kepada hari akhir yang dapat disampaikan oleh Bu Aziza. Mudah-mudahan melalui pembelajaran hari ini kalian memperoleh banyak hikmah. Pesan Bu Aziza, mari kita tingkatkan keimanan kepada hari akhir dan kita akhiri kebiasaan buruk kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi ahlul jannah. Amin. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.